Praktikum hematologi pemeriksaan hitung jumlah eritrosit. Tujuan untuk menghitung jumlah eritrosit di dalam prinsip yang digunakan di sini adalah pengenceran darah dengan larutan HAYEM yang menyebabkan lisisnya sel leukosit dan trombosit sehingga memudahkan perhitungan sel eritrosit. Kemudian di sini alat yang digunakan adalah kit hemositometer. Di dalamnya di sini ada beberapa macam alat. Yang pertama ada selang eritrosit yang ujungnya warna merah, kemudian yang kedua adalah selang leukosit yang ujungnya berwarna putih. Kemudian ada juga pipet toma eritrosit yang dimana di situ di dalamnya ada seperti biji kacang yang berwarna merah. Selanjutnya ada satu lagi pipet toma, biasa disebut adalah pipet toma leukosit, di mana di dalamnya ada biji kacang yang berwarna putih. Selanjutnya ada juga cover gelas di dalam kit hemositometer. Kemudian alat utamanya di sini adalah kamar hitung improve Neubauer, dimana kalau kita lihat yang namanya improve Neubauer untuk bagian dari kamar hitung itu ada pada bagian tengah, yaitu di dalamnya ada yang di area atas dan area bawah. Bahan yang digunakan pada pemeriksaan ini adalah yang pertama pastinya adalah darah dengan antikoagulan PDTA. Kemudian larutan juga yang perlu disiapkan di sini adalah larutan HAYEM yang berwarna jernih. Di sini disiapkan nanti untuk persiapan pemeriksaan. Persiapan pemeriksaan. Darah dihomogenkan sebelum dilakukan pemeriksaan. Kemudian di sini kita masuk kepada cara kerja. Yang pertama itu adalah kita siapkan pipet toma eritrosit, kemudian dipasang pada selang, dan selangnya untuk memudahkan kita menggunakan sepuit. Selanjutnya darah dimungkinkan kembali, disiapkan untuk dihisap dengan menggunakan pipet toma eritrosit yang sudah kita siapkan sebelumnya. Darah bagian luar dari pipet toma harus dibersihkan dengan tisu biar tidak mengganggu yang ada di dalam. Selanjutnya di sini adalah kondisi pipet toma dengan darah yang tepat di bagian 0,5. Selanjutnya setelah darah tersebut sudah sampai batas 0,5 ditambahkan dengan larutan HAYEM secara perlahan sampai batas 101. Nah, di sini sampai batas 101. Ketika sudah batas itu terpenuhi, jangan lupa dihomogenkan. Dalam menghomogenkan larutan HAYEM dengan darah harus kondisi benar-benar homogen secara sempurna. Kalau sudah, baru jangan lupa menempelkan cover glass pada kamar hitung. Jadi di sini digunakan air pada bagian sisi kanan dan sisi kiri untuk memudahkan cover glass dengan kamar hitung benar-benar bisa menempel dengan baik. Setelah cover glass menempel pada kamar hitung, selanjutnya dipastikan pada mikroskop. Jadi di sini
dipastikan dengan objektif 10 kali untuk mengetahui suatu lapang pandang. Ketika lapang pandang itu kita sudah dapatkan, baru kita akan memindahkan pada pembesaran yang lebih besar untuk mengetahui objek yang lebih jelas. Ketika objek sudah kita dapatkan, baru kita akan memindahkan dengan lensa objektif 40 kali untuk memastikan bagian-bagian pada kamar hitung. Selanjutnya di sini kita melihat bagaimana kamar hitung pada suatu mikroskop. Jika dengan pembesaran 10 kali, bisa kita lihat bahwa kamar hitung di sini kita gerakkan secara perlahan untuk mengetahui apakah benar ini adalah bagian dari kamar hitung. Jadi ini dibawa ke bawah, oh ini bagian kolom W, kemudian untuk pembacaan white blood cell atau leukosit, kemudian ini bagian tengah. Nah, ini adalah bagian bawah juga dari leukosit. Baru kita mengarahkan pada area bagian tengah, yaitu arah untuk kamar hitung eritrosit. Nah, di sini mencoba untuk mengepaskan sampai ketemu. Oke, ini adalah kotak dari eritrosit. Jangan lupa menghomogenkan sebelum kita meneteskan. Selanjutnya jangan lupa 2-3 tetes larutan harus dibuang terlebih dahulu. Ketika sudah dibuang, baru kita teteskan pada bagian bawah terlebih dahulu atau atas terlebih dahulu. Nah, dalam hal ini kita meneteskan pada bagian bawah terlebih dahulu. Jangan lupa ini adalah area tengah yang tadi, bukan area samping. Ketika bagian bawah kita rasa cukup, kita geserkan untuk mengisi bagian atas. Nah, bagian atas ini diteteskan juga secara perlahan sampai areanya penuh. Baru kita bicara kaitannya hasil pengamatan di mikroskop. Nah, di sini ini adalah bagian kiri atas, kemudian kita bawa ke area sebelah kanan, akhirnya kita ketemu kotak R2, di mana R2 ini adalah bagian kanan atas. Kemudian kita ketemu, kita bawa ke bawah, untuk melihat bagian kanan bawah atau R3. Kalau sudah ketemu R3, kita bawa lagi ke bagian kiri, akhirnya kita ketemu kiri bawah atau R4. Ketika sudah, baru kita bawa ke area tengah untuk menentukan bahwa itu adalah R5 atau pada bagian tengah. Selanjutnya silahkan menghitung di mana setiap satu kotak R memiliki 16 kotak. Di sini sudah saya siapkan, di mana ini adalah R1, silahkan bisa Anda hitung. Kemudian ini adalah R2, silahkan dihitung. Kemudian ini R3, silahkan dihitung. Ini adalah R4, silahkan dihitung. Selanjutnya ini adalah R5, silahkan Anda hitung. Selanjutnya silahkan ditotal R1 sampai R5, kemudian dikalikan dengan 10.000. Nah, di sini ada nilai rujukan, apakah termasuk normal ataukah tidak normal. Terima kasih. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.